Hmm. Misalnya gini, Kak Cindy dulu pada saat memutuskan datang ke rumah sakit yang dulu kita pernah cerita, pernah opname kan Kak Oh Cindy iya, kan, iya. itu kan banyak pertimbangan kan, apalagi di daerah Kak Cindy pasti ada rumah sakit yang bagus tuh ada 2 atau 3 kan. Kenapa kita milih di situ? Pertama, selain BPJS kita juga memberikan keleluasan kita untuk 3 tempat untuk kita sebagai fasilitas lanjutan, tapi kan Iya. kita juga menjadi tempat memilih kan Kak Cindy. Iya, iya, betul, Nah, Coach. di situ yang kita mesti lihat juga, jangan sampai kita nggak dipilih tuh. Betul, Nah, betul, Coach. iya, karena orang memilih rumah sakit itu kan banyak faktor. Banyak sekali faktor. Pertama, kedekatan dengan rumahnya. Iya. Walaupun dekat, kalau aksesnya nggak bagus, dia akan cari yang aksesnya bagus. Iya. Yang cuma sekali naik kendaraan Iya, katanya. betul. Tuh. Atau di sana parkirnya gampang. Oh iya, iya. Atau Kak Cindy ada punya pertimbangan lain. Pelayanannya sih, Coach. Pelayanannya. Yang penting sih itu, Coach. Karena waktu itu saya pilih rumah sakit itu, sebenarnya masih ada yang lebih dekat. Tapi saya lebih pilih rumah sakit itu dibandingin yang lebih dekat ini. Kayak gitu, karena pelayanannya lebih ramah, lebih apa ya, lebih itu deh, lebih bagus. Nah, itu kan itu adalah pasien punya pilihan kan. Jadi saatnya melayani itu seperti cara pasien memandang kita, menilai kita saat mereka memilih itu. Nah, itu dia. Betul, nah, betul. Ini harus dibutuhkan kompetensi tuh, kemampuan tuh. Jadi kalau yang kakak bilang tadi itu sangat setuju, di mana dibutuhkan kompetensi, kemampuan untuk melayani seperti yang kakak bilang tadi itu. Membuat orang senang, membuat orang ingat akan pelayanan kita. Pelayanan itu mulai dari tempat parkir, Kak Cindy. Iya. Pelayanan rumah sakit itu dimulai dari tempat parkir. Di parkiran aja kita sudah diperlakukan baik. Wih, senang, hati senang sekali itu. Iya, karena apa? Kita ini kan orang sakit. Customer yang datang ke rumah sakit itu adalah orang sakit. Itu oke, ada orang yang mengantarkan dia, tapi ingat, yang paling cerewet di rumah sakit itu bukan pasiennya, tetapi keluarga yang mengantarkan dia itu. Iya, betul banget. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengajak keluarga pasien bekerja sama dengan kita, sehingga memutus akan rasa negatif yang muncul itu. Nah, ini bagi rumah-rumah sakit yang tidak ada pilihan, yang tidak menjadi pilihan, mulai berpikir tentang itu, supaya mereka mulai memilih melakukan hal terbaik dan juga mulai belajar tentang perubahan-perubahan ini, sehingga memunculkan satu kompetensi yang baik. Karena sekarang ini era IT, pasien punya pilihan untuk rumah sakit yang dia datang. Jadi saat ini industri rumah sakit ataupun klinik dan atau industri kesehatan secara keseluruhan itu sudah berubah. Iya, sekarang kita mesti berubah. Inilah yang namanya paradigma baru pelayanan di rumah sakit dan di klinik itu, Kasih. Berarti Coach, dengan adanya akreditasi rumah sakit, itu sama saja dengan paradigma baru pelayanan di rumah sakit, seperti yang Coach sampaikan tadi. Betul, Kak Cindy. Jadi sebenarnya ya, kalau kita mau bilang yang jujur nih,
Kars itu mengajarkan kita untuk membuat satu pelayanan yang betul-betul sesuai dengan standar rumah sakit itu atau standar Kars itu, kasih. Itu dia sudah mengajarkan, melatih kita loh. Apalagi gini, kalau kita bicara Kars nih, Kak Cindy. Iya. Setiap tahun itu kan rumah sakit ada peralihan atau ada survei-survei ulang atau ujian-ujian ulang gitu, karena akreditasi itu 2-3 tahun sekali diperbaharui. Nah, tahun ini ketinggalan nih Kak Cindy. Iya. 6-8 bulan lantaran ada pandemik ini, rumah sakit yang mulanya ada survei simulasi atau ada mulai untuk survei-survei yang lain, ya kan, itu tidak dilakukan karena ada pandemik ini. Namun setelah adanya daring yang lagi betul-betul booming sekarang ini, mungkin akan dilakukan sursim itu, survei simulasi itu berbentuk daring tuh, berbasis daring atau online gitu. Nah, apapun yang dibuat, apapun yang bentuk formatnya, mau langsung offline atau online, tapi kan dibutuhkan preparation kan, Kak Cindy, kan dibutuhkan persiapan. Nah, saat-saat inilah proses-proses itu harus dibuat dan dilakukan, suka atau tidak suka. Karena ya seperti pertanyaan kakak tadi, dengan adanya Kars itu ya sama saja dengan paradigma pelayanan baru di rumah sakit itu sendiri. Nah, di akreditasi itu kan juga Kak Cindy kan mempunyai program-program tuh Kak Cindy. Mempunyai regulasi-regulasi. Di dalam akreditasi atau kita kenal dengan Kars itu, Kars itu Komisi Akreditasi Rumah Sakit ya untuk nasional. Nah, itu mereka bicara tentang ada 15 pokja di sana, kelompok kerja. Dalam artian kita bicara secara keseluruhan aja. Memang ada cuma 4 pokja, ada 8 pokja dan sekian, tergantung rumah sakit mau mulai dari mana. Tapi kita bicara secara keseluruhan aja. Itu ada 5 pokja. Nah, yang kita lakukan hari ini nih Kak Cindy, itu kita udah lakukan satu pokja loh, pokja namanya pokja MKI ini. Itu ada MKI itu manajemen komunikasi dan informasi. Sekarang ini kan kita lagi menjelaskan ini. Iya. Inilah fungsi pokja MKI itu di rumah sakit yang kita berdua lakukan sepanjang sudah 11 sesi ini. Nah, ini yang membuat terkadang rumah sakit itu tidak berdaya sendiri dalam menghadapi bertarung melawan internal mereka dalam menghadapi akreditasi ini. Karena apa? Ini juga menjadi satu effort, satu upaya mereka untuk membuat mereka lebih baik, sehingga untuk berinovasi itu akan muncul di situ. Sebenarnya ya itu sudah menjadi satu kesatuan yang luar biasa baik ya Kak Cindy ya, tinggal kita mau mengikuti ataukah seperti apa. Nah, itu tergantung internal kita.